Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dan kesempatan untuk beraktivitas. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta didik SMA Negeri 90 Jakarta, harapan Bapak mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perkawinan dalam Islam. Dan baik, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kalau kita mendengar atau membaca istilah perkawinan tentu saja sudah tidak asing buat kita, karena kalian tentu sudah banyak menyaksikan tentang perkawinan, yaitu suatu prosesi yang menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, dan masuk ke dalam ikatan rumah tangga. Dan rumah tangga ini merupakan suatu organisasi yang permanen, terbentuk secara alamiah dan memiliki kaitan atau ikatan yang sangat erat. Dengan adanya perkawinan terbentuklah yang namanya suami, istri, dan anak. Dan ikatan di dalam perkawinan ini yang kemudian disebut dengan keluarga itu sangat permanen. Terlebih apabila dikaitkan dengan seorang ibu dengan anak atau ayah dengan anak. Ketika terbentuk adanya anak dengan ayah, anak dengan ibu, maka sampai kapanpun akan melekat dan tidak akan pernah berubah. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatukan, mempersatukan manusia dalam skala kecil dalam ikatan keluarga. Dalam keluarga kita biasanya senasib sepenanggungan, saling mengasihi, saling menyayangi, dan satu sama lain saling mengayomi. Anak sekalian, oleh karena itu perkawinan tentu merupakan sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan kita, yang harus kita jalani dan harus kita persiapkan. Selanjutnya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan pasangan untuk laki-laki seorang perempuan, dan perempuan tentunya buat pasangannya itu laki-laki, dan dari jenis kita sendiri, bukan dari jenis makhluk yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, jadi merupakan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah menciptakan untuk laki-laki, yaitu pasangan-pasangan istri dari jenis kita sendiri, yaitu perempuan. Dan itu tentu saja kebalikannya, artinya Allah menciptakan laki-laki, ya, pasangan untuk perempuan, yaitu laki-laki dari jenis kita sendiri. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi laki-laki tentram berdampingan dengan wanita, wanita tentram berdampingan dengan laki-laki, yang disebut dengan suami istri. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Nah, anak sekalian, ikatan rumah tangga itu biasanya diikat dengan rasa kasih sayang. Dan kasih sayang ini Allah yang menciptakan dan memasukkannya ke dalam jiwa-jiwa manusia. Sehingga ikatan rumah tangga tersebut biasanya langgeng karena adanya ikatan kasih sayang di antara keduanya. Suami akan menyayangi istrinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan istri akan menyayangi suaminya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ikatan kasih sayang ini dengan rahmatnya itu akan langgeng,
dari sejak pernikahan bahkan sampai menjelang kematian. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kasih sayang, maka boleh jadi rumah tangga itu tidak akan langgeng. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian dalam ayat selanjutnya wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami jadikan pasangan-pasangannya supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi ini untuk kita semuanya dijadikan pasang-pasangan. Seperti misalkan ada siang, ada malam. Bahkan pasangan ini tidak saja diciptakan untuk manusia, tetapi diciptakan bahkan untuk hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang berjenis laki-laki, ada tumbuhan yang berjenis perempuan, sehingga ada perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan semua manusia tentu oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan atau disiapkan jodohnya masing-masing atau pasangannya. Oleh karena itu, di dunia ini sangat jarang orang yang tidak menikah, kecuali ada sesuatu yang memang menyangkut dengan keadaan tertentu dari orang tersebut ya. Jadi secara umum manusia pasti akan mendapatkan pasangannya masing-masing. Nah, kalian selanjutnya pernikahan ini merupakan kewajiban dari pribadi-pribadi dan sekaligus kepada orang tua atau para wali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wangkul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah atau kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Dan yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Nah, di sini ada kewajiban buat orang tua ataupun para wali untuk menikahkan, ya, baik itu anak-anaknya ataupun orang-orang yang memang menjadi kewajiban buat seseorang untuk menikahkannya. Dan dalam hal ini tidak usah takut miskin atau tidak usah takut untuk tidak mampu melakukan rumah tangga. Karena apa? Kalau mereka miskin, Allah yang akan menjamin kemampuan dari pasangan tersebut, wabil khusus untuk laki-lakinya tentunya atau keduanya, untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Yaitu surat An-Nur ayat 32. Selanjutnya anak sekalian, dalam agama Islam, perkawinan itu lebih spesifik, yaitu dengan istilah nikah. Ya, jadi perkawinan dalam Islam itu kemudian lebih spesifiknya disebut dengan pernikahan atau nikah. Antara perkawinan dengan pernikahan secara umum artinya sama. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya nikah, ya. Kemudian kalau dalam bahasa umumnya bahasa Indonesia itu adalah kawin. Maka kawin dan nikah secara umum artinya sama. Di Indonesia ada hukum atau undang-undang perkawinan. Nah, itu artinya bisa dikategorikan sebagai undang-undang pernikahan. Hanya saja kemudian kalau kita pilah-pilah antara nikah dan kawin itu memang ada perbedaan ya. Di antaranya kalau perkawinan itu bersifat umum. Bahwa yang kawin itu tadi saya katakan bukan cuma manusia, tetapi menyangkut hewan dan tumbuhan. Jadi ada perkawinan hewan, bahkan ada perkawinan tumbuhan. Tapi kalau nikah ini khusus untuk manusia ya. Jadi ada pernikahan untuk manusia dan tidak ada pernikahan untuk hewan maupun untuk tumbuhan. Sedangkan untuk perkawinan itu meliputi manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Kemudian di masyarakat itu seringkali dibedakan antara nikah dan kawin. Kalau nikah itu dikatakan sebagai suatu akadnya, prosesinya atau upacaranya, sedangkan kawin itu biasanya
diartikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu, jika nikah dan kawin itu dibedakan, jangan sampai kita melakukan perkawinan di luar pernikahan atau kawin sebelum nikah, apalagi kalau sampai hamil ya. Nah, karena itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan zina. Nah, sedangkan zina itu sesuatu yang berat hukumannya ya. Kalau orang yang sudah pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan ya, pernah melakukan hubungan di dalam pernikahan lalu berzina, itu hukumannya dirajam sampai mati, di dalam Al-Qur'an seperti itu. Kemudian apabila dilakukan oleh seorang yang belum pernah melakukan hubungan badan di dalam pernikahan, ya alias oleh gadis atau oleh perjaka, itu dicambuk di depan umum 100 kali. Kemudian diasingkan atau dipenjarakan setahun. Nah, itu hukumannya sangat berat. Karena itu sekali lagi, nikah ini adalah sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat penting. Nah, harus kita persiapkan, jangan sampai melakukan perkawinan di luar pernikahan. Baik anak sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang arti nikah ya. Arti nikah. Nikah ya, itu artinya bisa menurut bahasa tentunya dan bisa menurut istilah. Menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab ya, yaitu nakaha yunakihu nikahan ya, yang artinya nikah menurut bahasa itu berarti berkumpul atau bersatu. Nah, dalam hal ini tentu saja mengumpulkan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, atau menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga. Jadi nikah berarti berkumpul atau bersatu. Tetapi nggak semua orang berkumpul atau bersatu itu berarti nikah ya. Kemudian nikah menurut istilah. Adapun menurut istilah, nikah itu banyak sekali para ulama mendefinisikan, yang secara umum dapat kita simpulkan nikah menurut istilah adalah sebagai berikut. Nikah menurut istilah ya adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, hubungan badan ini awalnya haram ya, tetapi kemudian dihalalkan lewat pintu pernikahan. Tentu saja setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Dan menyatukannya dalam ikatan rumah tangga. Ya, artinya setelah pernikahan terbentuklah suatu ikatan rumah tangga yang kemudian laki-lakinya disebut suami dan istri perempuannya disebut istri, serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Setelah memasuki pernikahan, masuk ke dalam ikatan rumah tangga keluarga, maka menimbulkan kewajiban baik buat suami maupun kewajiban buat istri. Jadi ada kewajiban buat suaminya dan ada kewajiban buat istrinya, dan ada hak buat suami dan juga ada hak untuk istrinya. Selanjutnya kita memasuki kepada hukum nikah. Ya, pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya nikah itu? Ya kan? Hukum nikah di sini terbagi kepada 5 ya, yaitu ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, dan ada haram ya. Nah, lalu kita pelajari yang mubah. Nah, mubah artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Berarti hukum nikah mubah artinya boleh nikah, boleh tidak. Dan hukum mubah ini adalah hukum awalnya. Ya, jadi para ulama berpendapat bahwa nikah itu hukum asalnya mubah. Jadi asalnya nikah adalah sifatnya itu mubah. Boleh nikah, boleh tidak. Seperti halnya makan dan minum. Ya, secara umum makan dan minum itu mubah. Artinya mau makan silahkan, mau enggak juga silahkan. Tetapi kemudian nanti hukum nikah ini bisa jadi berubah menjadi 4 hukum yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi keadaan manusia itu masing-masing ya. Nah, maka mari kita masuk kepada hukum berikutnya, yaitu sunnah. Jadi dari mubah tadi menjadi sunnah ya. Nah, baik, apa itu sunnah? Ya, nikah hukumnya menjadi sunnah, artinya dianjurkan ya.
bagi orang yang sudah memenuhi syarat dan berkemampuan untuk berumah tangga, ya kan? Nah, sunnah ini artinya dianjurkan, ya, disuruh walaupun tanpa ada ancaman siksaan, ya. Nah, jadi dianjurkan untuk melakukan pernikahan atau hukumnya sunnah. Sunnah ini ada dua pengertian. Sunnah dalam arti dianjurkan, ya, disuruh tanpa paksaan. Yang kedua, sunnah ini artinya juga berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan hukum nikah mubah tadi, ya, asalnya mubah menjadi sunnah, ya. Sama seperti misalkan tadi saya mengatakan atau membandingkan hukum makan dan minum, itu mubah, asalnya mubah, ya. Kemudian menjadi sunnah, menjadi dianjurkan. Kapan dianjurkan makan dan minum? Ketika memang kita sudah lapar. Ya, jadi kalau sudah lapar, makanannya ada, itu menjadi sunnah, dianjurkan untuk makan. Begitu juga nikah. Ya, nikah itu asalnya mubah, menjadi sunnah, yaitu apabila seseorang tersebut sudah memenuhi syarat dan punya kemampuan untuk berumah tangga, tapi orang tersebut mampu menahan nafsu dan mampu menjaga diri. Nah, sebagai realnya mungkin orangnya sudah dewasa, pendidikan sudah selesai, kemudian kerja juga sudah, ya. Nah, tetapi walaupun begitu, orang tersebut mampu menjaga diri tidak melakukan sesuatu yang mendekati perzinahan, ya. Jadi walaupun sudah punya uang, sudah kerja, ya kan? Nah, kemudian sudah siap untuk menikah, tetapi orang tersebut nggak neko-neko, nggak pacaran, ya, nggak berdua-duaan dan lain sebagainya. Ini hukumnya sunnah, ya. Dan sunnah ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti firman-Nya, an nikahu min sunnati, famalam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Artinya nikah itu termasuk sunnahku. Sunnah itu artinya apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, nah, tidaklah termasuk golonganku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dalam kaitan dengan arti hadis ini adalah berkaitan dengan orang yang tadi, yaitu orang yang sudah punya kemampuan untuk nikah, memenuhi syarat, tetapi dia tidak menikah, maka oleh Nabi tidak dimasukkan kepada golonganku, ya, golongan Nabi Muhammad SAW, tidak diakui, ya. Jadi dengan alasan apapun, kalau orang sudah mampu menikah dan berkesempatan untuk menikah tapi tidak mau menikah, itu dikecam oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Termasuk misalkan alasannya karena ingin beribadah, ini juga tidak boleh. Saya tidak mau berumah tangga, tidak mau punya istri, alasannya karena saya supaya lebih tekun dalam sholat, dalam ibadah, dalam puasa, itu pun tidak boleh, ya. Nah, jadi pernah ada sahabat yang membiarkan istrinya, ya, kemudian istrinya mengadu pada Rasulullah SAW, ternyata suaminya itu sibuk dengan urusan-urusan ibadah dan ditegur oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku sholat, aku puasa, tetapi juga aku nikah, ya. Nah, oleh karena itu, jadi jelas sekali dalam hal ini, orang yang tidak mau menikah, ya, karena alasan-alasan yang tidak diterima oleh syara, itu tidak bisa termasuk dengan alasan untuk beribadah. Apalagi kalau tidak mau melaksanakan pernikahan, tidak mau berumah tangga, tetapi dia melakukan hal-hal yang buruk, ya, berzina dan lain sebagainya. Ini tentu saja sangat dilaknat dan dikecam oleh syara. Kemudian hukum nikah itu berubah menjadi wajib. Nah, jadi kalau tadi sunnah, sekarang wajib. Nah, buat siapa nikah wajib itu? Ya, yaitu nikah hukumnya menjadi wajib. Wajib itu artinya kalau tidak nikah maka dia berdosa, ya. Artinya harus segera nikah, yaitu bagi orang yang sudah memenuhi syarat
dan berkemampuan untuk berumah tangga, ya. Nah, memenuhi syarat itu apa sih? Nanti syarat-syaratnya kita akan bahas berikutnya. Ya, dan dia sudah berkemampuan, mungkin secara realnya begini. Seorang laki-laki, ya, pendidikannya sudah selesai, kuliah sudah, kerja sudah, ya. Nah, itu kemudian dia tidak memiliki kelainan apapun, itu artinya orang yang sudah memenuhi syarat dan sudah berkemampuan untuk melakukan pernikahan atau berumah tangga. Dan orang tersebut tidak mampu menahan diri atau dikhawatirkan melakukan dosa. Nah, ini berarti sedikit perbedaan dengan sunnah tadi. Kalau yang sunnah itu orangnya masih mampu menahan diri, ya, orangnya memelihara kehormatan diri, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan yang sudah tidak mampu menahan diri, ya kan, sudah memenuhi syarat, sudah waktunya nikah, ya, tapi dia kerjaannya pacaran melulu, misalkan, ya, berdua-duaan melulu, kemana-mana berdua-duaan, ya, bersentuhan. Nah, ini dikhawatirkan melakukan perbuatan dosa, terutama melakukan perbuatan zina. Yang begini harus segera nikah, ya, harus dinikahkan. Nah, kemudian yang keempat, hukumnya makruh, ya. Nah, makruh. Jadi kalau mubah tadi saya ulang, mubah artinya boleh nikah boleh tidak, sunnah dianjurkan atau sangat dianjurkan, wajib itu harus dilakukan. Nah, sekarang kebalikannya. Nah, yaitu makruh. Nah, makruh ini kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah sangat dianjurkan, kalau makruh tidak dianjurkan, ya. Nah, jadi nikah hukumnya makruh, artinya sebaiknya tidak menikah atau ditunda dulu, ya. Buat siapa ini? Nah, ini terutama ditujukan buat seorang laki-laki, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk nikah, sudah dewasa misalkan, ya, balik, berakal, tetapi belum berkemampuan untuk berumah tangga. Belum bisa memberikan nafkah, artinya belum kerja. Nah, yang begini, nikah ini hukumnya makruh, artinya tidak disukai oleh syara, tidak disukai oleh agama, ya. Bahkan boleh jadi kalau dipaksakan nanti tidak disukai oleh mertua. Nah, kalau misalkan istrinya tidak diberi nafkah, ya, cuma dinikahi doang, ya. Nah, dikawinin aja kan berarti kan nanti merepotkan mertuanya atau merepotkan orang tuanya. Jadi karena itu hukumnya makruh. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya tentu saja ditunda dulu, kemudian cari kerjaan dulu. Bukan berarti harus kaya, tetapi paling tidak menunjukkan adanya kemampuan dan tanggung jawab. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, dari Al-Qomaroh radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, An Al-Qomaroh radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya. Dari Al-Qamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka hendaklah menikah. Sampai di sini firman sabda Nabi Muhammad SAW berarti nikah itu sunnah, ya. Jadi nikah itu sunnah, ya. Tetapi wa malam yastati, dan siapa yang tidak mampu, belum mampu nikah atau berumah tangga, maka hendaklah ia puasa. Nah, hendaklah dia menahan diri. Nah, jadi puasa dulu, ya, puasa dulu dari nikah tersebut, dari melakukan hal-hal yang berbuat dosa, cari kerja dulu, ya kan. Maka hendaklah dia puasa atau menahan diri, karena yang demikian itu benteng baginya, ya. Fa'alaihi bisaum. Nah, jadi ini berkaitan dengan hukum nikah yang disebut dengan makruh. Kemudian terakhir, nikah itu adalah hukumnya haram, ya, artinya tidak boleh melakukan pernikahan. Buat siapa ini? Baik buat laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat jahat, ya, bersifat buruk.
Ya, misalkan seorang laki-laki menikahi wanita untuk disakiti, ya, supaya kalau sudah jadi istri bebas nanti, ya kan, secara apa namanya terselubung ternyata di dalamnya melakukan penganiayaan, ya, adanya KDRT. Padahal memang niatnya dari awalnya mungkin ada sesuatu menikahnya itu memang untuk melakukan penganiayaan, ya. Atau misalkan niat-niat lain, misalkan untuk mengeruk harta kekayaannya dan lain sebagainya. Maka ini nikah ini menjadi haram hukumnya, ya. Baik anak sekalian, dalam kesempatan pembelajaran kali ini kita sampai di sini dulu, yaitu tentang pengertian nikah baik menurut bahasa maupun menurut istilah, yang dilanjutkan dengan hukum nikah, ya. Jadi hukum nikah tadi ada 5 sudah dibahas semuanya, baik itu mubah, sunnah, kemudian wajib, kemudian makruh, kemudian haram. Mudah-mudahan kalian dapat menangkap pembelajaran kali ini dan Allah menjadikannya sebagai satu amal kebaikan buat kita pembelajaran ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya dalam pembelajaran ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.